Jadi pada intinya itu kan eh, ini gedein dulu fontnya. Jadi buat teman-teman yang baru itu, yang masih belum tahu filosofi BBK itu kan sebenarnya kan badan, bandarmologi, dan klimatologi. Jadi semacam perakiraan cuaca di market Indonesia. Jadi kalau misalnya di broadcast channelnya BBK listnya sedikit, itu bisa diartikan mendung ya. Broadcast channel BBK sedikit listnya bisa dikatakan cuaca mendung. Artinya kurang bagus ya untuk kita masuk ke trading. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan broadcast list BBK-nya banyak, bisa dikatakan cuaca cerah. Artinya oke untuk trading. Jadi filosofi dari BBK itu sendiri sebenarnya itu Badan Bandarmologi dan Klimatologi sebagai acuan broadcastnya itu banyak atau sedikit nih. Jadi semakin sedikit bisa dibilang yang tadi si Om Kus bilang kita harus jangan agresif. Berarti ini lagi nggak gitu bagus cuacanya. Begitupun sebaliknya kalau lagi listnya banyak, berarti memang lagi banyak bandar yang lagi pengen angkat emiten itu. Nah, ini berhubungan dengan list matrix yang di broadcast juga di channel. Ini ya, list matrixnya. Ini kalau kita buka, nah ini kan tampilan list matrix. Ini lebih mudah dibaca ya karena kita ada keterangan-keterangannya dari marks-nya. Sorry ini terbalik. Ini saya mau kecilin. Copet. Nah, saya ulang sedikit ya mengenai fresh BBK. Misalnya perlu 10 kualifikasi parameter yang harus dipenuhi baru saham tersebut masuk kategori fresh BBK. Sedangkan jika hanya misalnya 5 saja yang terpenuhi kriterianya, maka baru dianggap CLBK, calon BBK 1. Misalnya 7 saja yang terpenuhi kriterianya, maka baru dianggap CLBK 2. Jadi kalau teman-teman mau yang istilahnya masuk di fresh BBK menunggu fresh BBK sudah ketinggian harganya, pasti yang mau dicari adalah early entry, yaitu bisa pada saat statusnya baru masuk ke CLBK 1 dengan harapan statusnya lanjut ke CLBK 2 kemudian baru ke BBK. Kan begitu ya. Kita kan harapannya kan pengen
gimana cara supaya bisa early entry. Cuma kan kalau untuk yang sudah statusnya fresh BBK, kita kan gampang lihatnya di channel aja ya, di channel list BBK. Nah, bagaimana kita bisa screening mendeteksi saham-saham yang baru CLBK 1 atau CLBK 2, tidak cari satu-satu, yaitu dengan list matrix ini. Jadi di list matrix ini adalah kumpulan saham-saham yang sudah masuk di, nah ini misalnya yang udah di list BBK siapa aja nih? AALI, Tebik, SSIA. Ini statusnya sudah BBK. Bahkan ini status smart money-nya pun sudah diterjemahkan ke dalam bentuk kata-kata ya. Kayak misalnya smart money-nya B, A. Berarti semakin A itu paling tinggi, E itu paling rendah. Kayak misalnya MDKA. Dia sudah masuk di list BBK, tapi status smart money-nya itu yang paling rendah. Remarks-nya adalah belum kelihatan batang hidungnya. Jadi ini bisa sudah diartikan ke dalam bentuk kata-kata. Nih nggak ada tanda-tanda hajar kanan untuk yang MDKA. Walaupun masuk ke list BBK, tapi status smart money-nya tidak bagus ya. Karena ini yang paling kecil ini, yang E bobotnya. Sedangkan contoh kayak misalnya ya AALI atau Tebik atau BWPT ya, dia udah BBK, statusnya smart money-nya A, bandar lagi mupeng, terus banyak juga yang hajar kanan. Udah hajar kanannya banyak, terus status bandarnya juga lagi mupeng gitu, yang A. Nah, sekarang yang lanjut ke yang tadi soal bagaimana kita bisa early entry mendeteksi saham-saham yang baru CLBK 1, ya ini lihat dari sini nih. Lihat dari sini CLBK 1 statusnya yang oke, tapi belum ada di BBK. Jadi dia baru di CLBK 1, statusnya belum ke CLBK 2 atau bahkan belum ke BBK, fresh BBK. Jadi kayak ASI, BBKP, Excel, MAPA, LPPF ini adalah status-status saham yang baru masuk ke CLBK 1. Yang tadi bisa dibilang istilahnya kalau mau mencari titik early entry. Tapi kembali lagi, semakin kita masuk early entry, artinya akan ada risk yang harus diperhitungkan juga. Karena skenario CLBK 1, CLBK 2, akhirnya ke flashback BBK, ini belum tentu terjadi. Bisa aja dari CLBK 1 besok hilang statusnya sama sekali. Artinya ini abort mission. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau memang mau mencari early entry dengan mencari status CLBK 1 atau CLBK 2, yang perlu diperhatikan adalah skenario ini belum tentu pasti jalan progresnya. Lex, satu pengen masuk nggak bisa join, Lex. Oke, gue lihat ya. Partisipan. Oh, Ria. Oke ya, udah masuk semua ya. Oke, lanjut ya. Jadi yang ada di list matrix ini, kita bisa screening yang masih baru di CLBK 1. Tapi lihat yang belum statusnya BBK. Karena yang lagi kita bicarakan adalah pengen mencari titik early entry-nya ini. Bagaimana kita bisa masuk duluan bahkan sebelum masuk ke fresh BBK. Yaitu dengan list matrix ini. Nah, kembali lagi yang soal BBK itu sebagai perakiraan cuaca, dari list matrix ini sebenarnya sudah tersummary semuanya. Kalau yang di list BBK, dia kan statusnya kan yang biasanya yang sudah
memang ada di list BBK. Sedangkan di matriks ini adalah kumpulan dari saham-saham yang memang sudah ada di list BBK dan saham-saham yang baru akan masuk ke fresh BBK. Statusnya dia masih awal, baru CLBK 1. Nah, untuk di sini pun juga ada statusnya juga, ada copet 1, ada copet 2, ada GD. GD itu adalah goyang dumang ya si Koasun artinya. GD. Semacam aktivitas ngumpulin smart money, ngumpulin barang yang masif. Sedangkan ada yang namanya GI. GD ini ngambilnya dari engine next. GI ngambilnya dari bit off. Kita kan udah belajar ya kemarin yang di Hakaki ya, apa bedanya engine next sama bit off. Nah, kalau di GD ini, goyang 5, adalah aktivitas smart money ngumpulin barang yang masif. Sedangkan kalau GI, goyang etik, ngambilnya dari bit off, adalah aktivitas hajar kanan yang masif. Makanya kenapa ada chart yang namanya MGDI. Ini gabungan dari pergerakan next dan bit off yang digabung dalam satu chart. Nah, kita lihat ya, kayak misalnya di sini ada status GD, SIM ya, SIMP, dia udah masuk di dalam list BBK, smart money-nya bobotnya B, HKK-nya A, berarti banyak yang hajar kanan. Kita lihat ya, coba ya, SIM ya, SIMP. Kita lihat chartnya MGDI, SIMP. Nah, ini kan chart daily ya. Saya biasanya ngeliat kalau yang MGDI ini lebih enaknya di hourly. Karena biar tahu seberapa serius akumulasinya smart money-nya. Nah, dari sini ya, dari sini kan kelihatan nih banyak yang dari bid off ya. Banyak yang hajar kanan ini. SIMP. Yang hourly-nya. Volumenya pun juga ada yang nge-spike di sini. Pas nge-spike-nya itu pas lagi yang warna biru, berarti pas lagi HK banyak banget ini SIMP. Jadi pada saat titik ini aja nih udah bisa jadi patokan juga sih bahwa yang lagi ngumpulin SIM ini banyak yang hajar kanan. Itu karena dia di sini ada statusnya GD, dia kedeteksi banyak aktivitas akumulasi. Kalau yang lain kan nggak ada tuh status GD-nya. Nah ini, pentil di sini beda dengan pentil yang chart pentil. Pentil di sini adalah maksudnya adalah contoh ya, ISAT ya di sini. ISAT ada pentil biru. Kita lihat BBKX ISAT. Nah, ini artinya dia ada pentil biru di chart BBK yang ada aktivitas akumulasi di atas rata-rata harian. Sorry ya, di mute all dulu ya. Nah, ini di ISAT kan ada pentil biru. Pentil biru ini menandakan ada akumulasi di atas harian. Kalau semakin banyak pentil biru, ini kan udah hari ketiga ya ada pentil biru ya. Berarti dia tuh ngumpulinnya tuh benar-benar di atas rata-rata hariannya. Jadi banyak. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang bagus nih ya. Kayak misalnya ada statusnya GD. Itu oke. Terus ada yang statusnya pentilnya biru. Apalagi kalau yang birunya banyak. Kayak ISAT tadi itu banyak ya. Ini ada 3.
Ada 3 hari berturut-turut lagi ngumpulin barang. Bahkan kalau kita lihat di sininya pun kelihatan ya. Eh, coba di spotlight. Ini kelihatan ya tanjakannya ya. Ini kelihatan tanjakannya, biru-birunya juga stabil. Di sini juga pentil birunya 3 hari berturut-turut ada. Ini benar-benar smart money-nya sih, kayaknya sih ini bagus banget ini, ISAT. Statusnya aja tuh smart money-nya A. Hak kakinya juga banyak yang hajar kanan. Dan ada pentil biru. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan di unmute yang mau tanya. Mau nanya, itu kan ada yang masuk CLBK 1 tapi nggak masuk CLBK 2 tapi keluarnya di BBK masuk. Kok bisa ya? Yang mana ini ya? Contoh yang MDKA ya? Iya, contohnya gitu. Itu kan CLBK 1 masuk, CLBK 2 nggak masuk tapi BBK masuk. Berarti pada saat dia itu peralihannya dia langsung. Kayak misalnya coba kita lihat ya. BBKX, MDKA. Ini kan dia baru masuk kemarin ya. Lihat dah. Ini kita lihat nih. Kemarin kan tiba-tiba dia nge-spike. Nih lihat-lihat candle-nya nih. Candle ini kan dia nge-spike banget. Sedangkan di 3 hari sebelumnya candle merah. Itu dia perubahannya yang perubahan secara tiba-tiba. Di hari itu dia tanpa melalui CLBK 1, CLBK 2 sudah memenuhi kriteria fresh BBK secara langsung. Dia melompati tanpa ada progres. Istilahnya kita nggak bisa masuk early entry kalau case-nya kayak seperti ini. Oh, oke. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk early entry. Dia tiba-tiba udah langsung muncul di BBK. Gitu. Sedangkan kalau yang masuk di CLBK 1 dulu, dia berarti progresnya lagi pelan-pelan nih. Kita bisa ada kesempatan untuk early entry. Gitu. Oke, thank you. Yo. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau ISAT itu kapan? Kenapa? Untuk ISAT. Untuk ISAT. Udah bagus tuh. ISAT kan statusnya udah lama banget ya? Enggak, misalnya kalau sekarang kita mengabaikan BBK. Ya berarti kan mau masuk di tengah jalan kan ya? Bener nggak? Iya. Itu berarti perlu cari titik ininya, titik koreksi dan dia nanti berharap mantulnya. Tapi itu kita bahas nanti itu berikutnya ya. Nanti juga saya rencananya juga mau bahas itu juga. Saya mau lebih ke ini dulu aja, lebih ke matrix. Ada pertanyaan nggak mengenai list matrix? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya yang nanti nyambung ke pertanyaan tadi. Yang di notepad bisa dilihat belum jelas. Yang mana? Notepad. Notepad. Yang notepad ini. Yang koyang-koyang. Oh, oke. Jadi si Kwasun ada yang namanya kan ini kan yang GD ya. Goyang Dumang. Goyang Dumang itu sebenarnya ini kan chart ini kan berdasarkan daily ya. Candle daily. Semua yang ada di sini adalah candle daily. Jadi jarang banget bisa dapat yang statusnya GD-nya itu oke, goyang dumang. Artinya aktivitas si bandar ngumpulin barangnya masif. Bukan volume ya bisa dibilang kalau misalnya kalau digambarkan seperti volume berarti ledakan volume, tapi bukan ledakan volume. Lebih ke aktivitas akumulasinya itu masif. Si Kwasun namanya goyang dumang berdasarkan dari engine next. Yang HKK itu yang panel paling bawah ya, kita udah bahas kan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada ledakan aktivitas hajar kanan yang masif? Si Kwasun bikin istilahnya GI, goyang itik. Jadi untuk sebagai comparison-nya perbandingan antara goyang dumang dengan goyang itik.
kita kan sudah belajar bobot penilaian Nginx sama bobot penilaian bit of hajar kanan tetap bagusan yang Next. Tapi untuk kita mau mengkomparasi GD sama GI, Koasun bikin yang namanya chart MGDI. Biar kita bisa lihat penggabungannya itu, pergerakan Nginx sama hajar kanannya, mana yang lebih dominan. Kalau misalnya dua-duanya ternyata dominan, ya itu bagus banget. Contoh ya, kita lihat kalau misalnya di Cijani kan paling sering ya, paling rajin untuk yang ending-endingnya. Wah ini udah mau ini, 10 menit lagi, cepet banget ya. Nanti paling keluar dulu kali, ntar baru ini ya. Nah ini tanggal 22 kemarin. Kalau kita lihat di MGDI-nya, show ya. Coba kita lihat ya, show MGDI. Kita lihat show finder, open with. Nah ini kan hasil screening MGDI nih. Ini artinya adalah saham-saham yang ada terdeteksi GD dan GI-nya, goyang dumbang dan goyang itiknya. Ini ada jam, berarti dalam 3 jam terakhir, ini ada biru-biru dari si Next atau dari si bit off-nya. Kita lihat aja ya, coba waktu Excel, MGDI, Excel, hourly. Ini kan chart yang hari ini ya. Kan kemarin kan Cijani kan screeningnya kan yang kemarin ya. Berarti sudah di, nah ini nih. Kalau dilihat nih, coba saya pakai drawing ya. Yang ini kemarin terdeteksi nih. Yang ini ledakan yang bit off dan next ini kedeteksi di screeningnya show MGDI. Jadi terjadi pengumpulan 3 jam terakhir yang masif. Ini terdeteksi di sini. Jadi bacanya lihat dari show MGDI itu adalah dari 3 jam terakhir nih. Makanya di sini ada volume jam 1, ada volume jam 2, ada volume, maksudnya volume 1 jam pertama, volume 2 jam kedua, 2 jam berikutnya, dan volume 3 jam berikutnya. Jadi di sini sudah terdeteksi. Ada BSD, Excel, PTBA, TBIK, Wika, WSBP. Nah, kenapa Cijani screeningnya selalu di menjelang closing market? Karena biasanya yang tahu teknik seperti ini, banyak yang trader beli di sore hari, jual di pagi hari. Jadi biasanya untuk yang dapat ngumpulin mendeteksi ini, belinya di sore hari, besoknya dijual pagi hari pas saat jam volatil tinggi. Ini benar-benar butuh jam terbang. Karena miss 1 jam pertama untuk market volatil pertama itu bisa berakibat kita nggak kesempatan buat jual ya. Jadi emang tipe-tipenya yang mesti standby ini. Kayak Cijani kan standby. Beli di sore hari, besok pagi market open standby. Makanya waktu Zoom yang jam 9 itu Cijani kan nggak pernah bisa ikutan. Karena memang harus standby untuk siap-siap jualan nih. Apa yang sudah dibeli kemarin sorenya berdasarkan MGDI. Itu mengenai MGDI ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau setelah melihat MGDI, apa yang diputuskan cara melihatnya? Cara melihatnya, ini kan screening MGDI. Kita perlu lihat satu-satu ini. Ini kan ada BSD, Excel, PTBA, TBIK. Ini kita bisa lihat satu-satu. MGDI, Wika, H, jangan lupa ya, hourly. Karena kita kan pengen lihat 3 jam terakhirnya.
Nah, lihat ya, di sini kan juga kelihatan tuh. Ada akumulasi yang, ingat ya, ini kan hasil screening yang kemarin punya. Jadi kita lihatnya adalah 3 jam terakhir yang kemarin punya, bukan yang hari ini. Ini kita bisa lihat yang ini nih, mana ya? Ini nih kalau kita lihat nih. Wika. Nih, yang ini nih. Ini kemarin kedeteksi dari screeningnya Show MGDI. Ini juga kedetek. Jadi ini contoh soalnya pada sore masuk yang biru-biru Ya, itu kan kejadiannya ternyata besoknya kan nggak sesuai tadi agak turun ya, jadi langsung jual gitu. Rugi. iya. Iya, berarti itu gagal ya, abort mission. Makanya ini yang mestinya benar-benar jam terbangnya tinggi. Tapi kalau dilihat ya, lihat, ini kan yang kemarin nih ke detect screeningnya ya, ke detect screening MGDI. Tapi lihat di 1 jam pertama tadi nih, pas market open, lihat ya, ada upper shadow-nya di sini nih. Jadi kalau yang memang sudah berskill tinggi, yang sudah jam terbangnya udah jago, dia bisa ngejual di pas lagi di pucuk ini nih, di upper shadow-nya. Nah, itu ada tekniknya sendiri namanya tap reading. Ini memang mesti dikombinasikan dengan ilmu tap reading, di mana dia bisa melihat titik-titik angka di mana angka harga itu bisa tercapai harga tertingginya di saat itu. Itu ilmu beda lagi sih ya. Nanti kapan-kapan mungkin bisa buka sharing session soal tap reading sih. Jadi bisa dari ilmu tap reading ini bisa memperkirakan upper shadow-nya di mana, lower shadow-nya di mana. Jadi pada saat market open jam 9, 1 jam pertama itu langsung ngelihat susunan bid off-nya untuk membaca tap reading-nya, di mana bisa menjual. Jadi kalau misalnya yang sudah jago, kemarin masuk beli Wika nih, berdasarkan hasil screening MGDI, tadi jam 9 pagi dia bisa tahu jualannya di mana, berdasarkan tap reading. Ada di titik mana upper shadow-nya yang berpotensi untuk bisa dijemur, dipasang take profit. Gitu. Tapi itu memang benar-benar butuh jam terbang sih ya. Harus dikombinasikan dengan tap reading-nya. Jadi kalau dibilang abort karena menurun, nggak juga. Karena kalau yang memang dia pantengin market, dia bisa jualan pas pada saat harga di pucuk nih. Pas di upper shadow-nya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi trading itu nanti ada pelajaran. Itu mungkin nanti saya coba ini ya, saya coba sharing ya. Tapi itu sebenarnya udah beda lagi ya. Sebelum ke sana sebenarnya ada perlu step-step yang harus diperhatiin. Yaitu yang mode 1 tadi. Jadi sebelum ke sana sebenarnya jangan nafsu ke sana dulu sebelum melewati, justru yang paling penting adalah hal-hal basicnya itu. Ya money management sama ini psikologi trading. Ini saya sudahi dulu ya, ini kita coba pakai meeting ID baru ya. Sekarang masuk ke cacimologi ya. Ini yang biasa untuk ini saya tutup dulu. Discard. Cacingologi, dia sebagai kompas mencari arah sektor yang sedang menguat atau melemah terhadap momentum indeks. CCIDX Composite. CCIDX Composite. Ini bisa berdasarkan time frame mau 4H,
atau weekly, atau monthly. Ini dia, kalau yang tanpa ini berarti dia daily. Ini saya pindahin di atas. Nah, ini kan CCIDX Composite doang, berarti dia dapatnya yang daily. Dia ada 4 kuadran ya. Yang paling tinggi itu sebenarnya di chaser ke frontrunner. Frontrunner ini dia, jadi kalau saya sih simpelnya ngebacanya seperti ini. Yang tengah ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu bisa dikatakan sebagai IHSG kita. Kalau dia ada di sebelah kiri sumbu Y, dia belum kuat terhadap indeks. Begitupun yang di bawah. Jadi yang di kuadran yang front runner, dia itu memang sudah momentum indeks, dia lebih kuat dari momentum indeks. Sedangkan dia kalau sudah mulai nurun ke backslider, itu dia sudah melemah. Dari backslider, dia berputar itu seperti arah jarum jam. Bentar, saya pakai. Nah, ini kayak contohnya. Miscellaneous industry ya. Dia tadinya ada di front runner, terus dia sedang melemah ke backslider. Nah, sektor miscellaneous industry ini, dia ceritanya masih panjang nih. Satu titik ini menandakan daily. Kalau kita requestnya cacingnya weekly, berarti satu titiknya adalah weekly, pergerakan 1 minggu. Sedangkan kalau ini kan pergerakannya per hari, daily. Ini dia baru masuk ke backslider. Ini ceritanya masih panjang nih. Bisa lanjut ke dark horse. Dari dark horse dia baru ke chaser. Dari chaser baru ke frontrunner lagi. Tapi ada juga dia kalau memang ada yang menguat, saham-saham yang di miscellaneous industry-nya menguat tiba-tiba terhadap indeks, maka sektor ini bisa ngangkat nih, terangkat langsung tembusin ke frontrunner. Sebelum hal itu terjadi, dia harus bisa kuat melewati sumbu X-nya. Ini saya mute all dulu ya. Nah, jadi kalau si miscellaneous industry ini saham-sahamnya tiba-tiba ada yang menguat terhadap momentum indeks, dia akhirnya bisa membawa si cacing miscellaneous industry ini kembali ke frontrunner, langsung tembusin sumbu X. Sumbu X ini bisa dikatakan sebagai support ataupun resistance. Sumbu X yang horizontal ya. Ketika misalnya nanti suatu saat, nah contoh finance lah, finance yang paling gampang sebagai contoh. Dia lagi mau menurun, kelihatannya seolah-olah menurun menuju ke backslider. Tapi dia sebelum menuju ke backslider, dia masih harus melewati si sumbu X ini. Sumbu X ini bisa dikatakan sebagai support juga. Bisa aja suatu saat nanti dia setelah ke sumbu X, dia balik ke atas. Karena dia masih bermain di front runner. Bagaimana supaya kita bisa tahu lebih pastinya bahwa si finance ini kemungkinan besar tembus ke bawah atau mantul ke atas ke frontliner, tetap di frontliner. Kita bisa cek di weekly-nya. CCIDX Composite Weekly. Lihat ya finance. Ini finance. Ternyata nih finance kepalanya baru ke arah kanan atas ini. Kan kita kan ngelihatnya kan kalau cacing itu yang bagus adalah lihat kepalanya yang menuju ke kanan dan atas. Jadi lagi menghadap ke kanan atas kayak Agri nih. Agri lagi bagus. Secara weekly Agri lagi bagus. Di sini pun juga miscellaneous industry sebenarnya lagi bagus kan. Cuma pas di daily-nya dia lagi melemah. Jadi bisa dibilang kalau misalnya lagi mau bermain di miscellaneous industry, area-area sekarang ini dia adalah lagi saatnya untuk buy on weakness ya. Istilahnya adu kuat-kuatan tahan aja nih selama weekly-nya dia masih ke sana arahnya. Nah, lanjut lagi ke soal finance. Dia weekly finance-nya ini, cacingnya kan lagi menuju ke kanan atas.
Sedangkan daily-nya pas lagi mau ke sumbu X. Jadi bisa dikatakan ini kemungkinan besar sektor finance nunggu 1 hari lagi deh untuk konfirmasi dia ada pas di area supportnya sebelum di hari keduanya itu akan mantul. Jadi bisa dibilang kalau bisa kita gambarkan ya berandai-andai, besok kepala ini nyentuh di titik sumbu X. Lalu besokannya lagi hari Jumat, kemungkinan dia akan mantul. Jadi kapan untuk yang mau buy on weakness-nya di sektor finance, kemungkinan besar besok waktu yang tepat untuk buy on weakness di sektor finance. Pas lagi di titik supportnya, sebelum besokannya lagi baru mantul. Karena saya berani bilang begini karena ngelihat dari si cacing weekly-nya ya, si finance-nya ini lagi mengarah ke kanan atas. Oke. Nah, saya sering lakukan itu adalah di menjelang sesi 1 closing. Sesi 1 closing, satu sesi itu kan 4 jam. Jadi saya pakainya CCIDX, Composite, 4H. Nah, kayak begini, kita bisa lihat nih, basic industry lagi ke kanan atas. Trade pun juga lagi kanan atas, tapi lihat ya, dia dempet-dempet. Beda sama kayak agri yang jarak antar titiknya itu jauh ya, panjang dari jarak antar titiknya. Sedangkan si trade ini tuh jarak antar titiknya kecil, rapat. Ini menandakan dia semacam akselerasinya ya. Ibaratnya dia kagak ngebut. Kalau trade itu dia nggak ngebut bergeraknya. Makanya kenapa jarak antar titiknya dia rapat gitu. Beda sama agri nih, jarak titiknya lumayan jauh, dia ngebut. Nah, kalau kayak begini, yang perlu dilakukan berikutnya adalah yang perlu dikasih catatan adalah cacingmologi ini adalah murni technical analysis tanpa ada unsur bandar. Jadi gimana supaya kita tahu yang sektornya lagi bagus plus ada bandarnya? Pakai comment show digabung. Kita lihat ya, agri, basic industry, trade. Pakai show agri, show basic, show trade. Nah, kalau kayak gini kan show basic kan nggak ada nih. Berarti saham-saham yang lagi menguat di sektor basic, walaupun cacing sesi satunya bagus, basic industry, tapi smart money-nya nggak ada. Jadi kayak begini nih, kita hindari. Makanya kenapa harus dikombinasikan antara cacingmologi dengan bandarmologi? Karena konsepnya BBK itu kan harusnya kita follow the trend and follow smart money. BBK itu intinya adalah TA plus bandar. Itu intinya. Jadi kalau cuma berharap dari cacing doang, ini baru TA doang. Harus dikombin dengan screening show nama sektor. Karena yang muncul di screening show nama sektor ini adalah saham-saham yang sudah ada smart money-nya. Jadi, dari sekian banyak saham yang ada masuk ke list BBK dan list matrix yang ada smart money-nya, kita nggak perlu ngambil semuanya, tapi kita ngambilnya adalah sesuai dengan arahan kompas cacingmologi ini. Jadi kita intinya tidak salah ngambil sektor yang lagi tidak bagus terhadap momentum indeks. Dengan adanya cacingmologi, kita lebih terarah, kita lebih yakin lagi bahwa kita ngambil saham-saham yang memang sektornya itu lagi menguat terhadap momentum indeks. Jadi nggak takut gitu. Jadi kayak misalnya kita lihat yang dari 4H aja kita udah tahu nih, agri, basic, sama trade. Sedangkan kita langsung pas screening bandarmologinya, ternyata basic nggak ada nih. Ya udah kita skip yang sektor basic.
fokus di sektor agri sama sektor trade. Nah, di sini ada muncul BWPT, LSIP, SIM, TBLA, ALI. Di sektor trade-nya ada MNCN, SCMA, LPPF. Nah, dari sini kita sudah bisa memfilter ya, saham-saham mana yang layak kita masuk. Kalau memang mau tetap mengkombinasikan dengan yang ada di broadcast ini list BBK, ya udah cari aja saham-saham yang memang sesuai dengan cacingnya juga. Kita masuknya tidak salah arah. Kayak AALI ini kan pas ya, tadi yang muncul ya. Sektornya juga jelas, cacingologinya jelas, si AALI ini. Ya ini berarti oke. Begitupun SIM. Ini juga oke, SIM, karena sesuai dengan sektornya yang lagi menguat. TBLA, AALI, SIM, LSIP, BWPT. Terus di sini ada MNCN. MNCN kita udah bahas ya kemarin ya. Jadi ini adalah saham-saham yang sudah oke berdasarkan cacingologi dan bandarnya. Yang perlu diingat adalah ini. Jadi jangan cuma ngelihat cacingnya doang, tapi nggak ada bandarnya. Jangan. Kita akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi lagi dengan menggabungkan TA dan bandar ini. Oke, sampai sini saya buka pertanyaan. Ada yang mau tanya? Tenaga cacing yang 4 jaman itu termasuknya 8. Saya di sesi 1. Makanya tadi kan saya bilang, saya screeningnya 4 jam itu biasanya jam 11. Jam 11.15. Begitu udah oke analisanya, saya masuk sebelum closing jam 11.30, sesi 1. Mungkin jam 11.29 saya udah punya barangnya. Sesuai analisa yang dari cacing 4H itu. Karena kita ngeliatnya kan ini kan per sesi. Kalau 4H ini. Satu sesi. Itu di-combine dengan Show tadi. Show sektor ya. show BPK. Boleh. Kalau show BPK, Boleh di-combine itu juga. Artinya kan dari show BBK itu kan artinya kan dari berbagai sektor kan. Tapi dengan kita bantuan cacingologi, kita bisa milih sektor-sektor yang sesuai dengan kepalanya yang lagi bagus. Itu berarti Blue sudah press membantu ya. kita untuk memfilter. Bener nggak? BPK-nya nggak blue press. Perlu dong. Perlu fresh. Karena kan ini kan membantu kita untuk memfilter kan. Kalau misalnya nggak ada yang di press, berarti kita nggak masuk. Kalau nggak ada yang di fresh, bahkan nggak ada yang di BBK list ya, Ya. berarti dia bisa jadi dia baru CLBK 1, Pak. Kemungkinan kita lagi masuk ke fase early entry. Bener nggak? Jadi nggak apa-apa masuk. Nggak apa-apa. Justru saya lebih nggak mau kalau yang sudah tidak fresh lagi. Karena bagi saya itu saya udah telat. Saya mendingan ya udahlah nggak usah lagi lah. Cari saham yang lain aja. Jadi pilihannya yang fresh BPK atau yang nggak ada di list gitu. Betul, yang masih CLBK 1, CLBK 2. Gitu. Masih ada yang mau ditanya nggak? Mengenai cacingologi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke mode 2 BBK. Ini saya hanya sepintas aja ya, biar teman-teman ngerti. Biar teman-teman ada gambaran. Bukan berarti dengan belajarnya pengenalan untuk mode 2 BBK ini, kalian harus terjun juga. Enggak. Ini saya hanya pengenalan, biar teman-teman nggak meraba-raba. Teman-teman yang baru, apa sih yang mode 2 BBK itu? Apa sih yang dimaksud dengan mode 2 BBK? Jadi, mode 2 BBK itu sudah pasti analisa chart. Ini saya masukin ke poin 1 deh. Sudah pasti analisa chart. Menghitung risk reward ratio.
Ini udah pasti ini, dua hal ini untuk yang mode 2 BBK. Makanya kenapa harus dibiasakan mode 1 dulu untuk terbiasa masang stop loss, trailing stop, terus money management-nya harus sesuai. Begitu mode 1 sudah disiplin, lancar, begitu masuk ke mode 2-nya ini dua hal ini udah di luar kepala ini. Karena yang paling penting itu ya, begitu kita beli saham, jangan sampai nggak pasang stop loss. Artinya itu kita udah failed di tahap pertama. Nah, sekarang saya lanjut. Biasanya, member-member lama BBK penganut mode 2, ada dua tipe trader. Tipe 1, masuk early entry sebelum BBK. Tipe 2, masuk pada saat koreksi terendahnya. Jadi saya mau kasih gambaran misalnya ya. Misalnya, ini kan pergerakan saham kan misalnya begini ya, contohnya. Kan BBK itu kan follow the trend ya, tetap follow the trend dan follow the smart money. Yang masuk ke BBK nggak mungkin kalau trennya itu lagi downtrend. Minimal dia ada short uptrend. Ini kan short uptrend nih, pergerakannya. Nah, untuk yang teman-teman yang tipe kedua mode 2 masuk pada saat koreksi terendahnya, mereka menganalisa pada saat di titik yang di ujung ini, dia akan menganalisa kira-kira di mana dia koreksinya. Jadi bisa aja dia masuk pada saat titik-titik di sini misalnya. Dengan harapan nanti harga akan mantul ke atas. Ini yang untuk yang tipe 2. Tipe 2 ya. Jadi baik tipe 1, tipe 2 ini adalah tipe-tipe untuk yang member-member BBK yang mode 2. Jadi kalau yang tipe 1, saya udah jelasin tadi ya panjang lebar di awal, masuk early entry sebelum fresh BBK. Jadi mereka ini adalah, tipe 1 ini adalah mereka yang selalu memantau list matrix. Dia mengincar saham-saham yang baru CLBK 1, CLBK 2, tetap dengan menghitung risk-reward rasionya. Nah, untuk yang tipe kedua, Sorry Lex, ganggu ya, Lex. ya. Ada Yuyun mau gabung join. Oh, oke. Ini gue clear dulu. Ini nggak ada. Nggak ada tuh. Oke, lanjut ya. Jadi untuk yang tipe 1 tadi, saya ulang, untuk yang mode 2, ada dua tipe trader. Yang tipe pertama adalah yang masuk early entry sebelum fresh BBK dengan bantuan list matrix. Cari yang baru CLBK 1. Untuk yang tipe kedua, masuk pada saat koreksi terendahnya. Bisa dengan chart DML, Mahadewa, bisa dengan Fibo 1, bisa dengan chart DSL. Misalnya kita lihat ya, yang lagi tadi kita lagi lihat sektor finance ya kebetulan ya. Coba kita lihat sektor finance. DSL, BBRI. Nah, ini kalau lihat dari DSL-nya kan dia jauh nih ya dari sininya levelnya. Kalau kita lihat dari chart Mahadewanya,
Kalau lihat di chart Mahadewa ya, di sini dia lagi di support nih harganya. Sedangkan kita udah analisa cacingnya juga, bahwa cacing daily dan cacing weekly-nya itu kita lagi bagus, sedangkan daily-nya lagi menuju ke sumbu X ya. Tadi kita udah bahas ya di cacingologinya ya. Jadi kalau sesuai dengan analisa yang saya tadi sudah dipaparkan, kemungkinan besar besok sektor finance lagi nempel pas di sumbu X-nya. Jadi kalau bisa sih, kalau yang penganut mode 2 tipe kedua yang masuk pada saat titik terendah koreksinya, ada baiknya wait and see dulu, besok lihat. Baru masuk. Dengan harapan yang kita masuk itu baru mulai muncul ke CLBK 1, CLBK 2, baru ke BBK. Jadi bisa diartikan bahwa tipe kedua ini lebih mengerikan ya, dalam artian mengerikannya itu lebih berani lagi. Kalau yang ini kan dia minimal udah ada CLBK 1, kalau yang tipe 1. Sedangkan tipe kedua, dia benar-benar mencari titik terendahnya pada saat koreksinya. Kesannya memang mengerikan, tapi kan yang tipe kedua ini dia adalah trader-trader yang sudah matang, mereka sudah mencari titik stop loss-nya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan juga, nggak ada hal yang mengerikan juga bagi si tipe trader yang tipe kedua ini. Dia mencari titik terendahnya pada saat koreksi, dia pun juga sudah ada trading plan untuk menghitung risk reward rasionya. Kalau memang salah analisanya, ya cut loss, stop loss. Jadi kalau saya simpulkan, tipe kedua sama tipe ke satu ini, resikonya lebih besar yang tipe kedua. Karena kalau yang tipe ke satu ini, kita sudah terbantukan dengan status CLBK 1. Nah ini saya mau menjelaskan secara garis besarnya aja ya, yang disebut dengan mode 2-nya BBK. Gitu. Sampai sini saya buka pertanyaan. Ada yang mau tanya? Trader yang pengalaman tadi, Kak Alex, itu berapa persen CL-nya ya? Kan tadi dia berani masuk pas koreksi itu. Nah, Gimana cara CL-nya gimana ya? kalau yang udah masuk ke tipe, nah makanya kalau di mode 1 kan simpelnya SL sama dengan 6,5% dari harga beli di suku rata semua. Bener nggak? Tapi kalau mode 2 nggak bisa begitu. Yang perlu dilihat adalah ini. Mode 2 itu ini. Menghitung risk reward rasionya. Contoh yang tadi ya. Kita lihat yang tadi Mahadewa BBRI. Atau kita lihat DML-nya lah. DML BBRI. Nah, punya nih akun. Kita lihat DML BBRI. Ini kalau kita lihat dia kan baru jebol di trendline weekly-nya ya. Artinya dia bisa menuju ke horizontal yang titik-titik nih. Support horizontal titik-titik. Jarak dari sini, dari harga sekarang ke titik support yang titik-titik ini, apakah worth it kalau kita berharap BBRI itu naik ke magenta? Atau naik ke trendline yang warna kuning ini weekly? Worth it nggak? Kalau saya sih ngeliatnya nggak worth it ya. Sedikit ya lawannya. Malah kalau saya belum punya, saya lebih baik nunggu harga ini ke minimal ke garis titik-titik. Ya, nunggu turun ke horizontal titik-titik weekly ini. Baru saya berani masuk. Karena apa? Karena dengan masuk di titik-titik ini pas di support, kita pasang stop loss-nya itu cukup beberapa tick di bawah garis supportnya ini. Karena kalau memang jebol banget, dia akan kopongan ke bawah nih, lebih mengerikan lagi. Oh. Jadi sebelum menuju kopongan ke bawah, saya akan pasang stop loss. Mana ini ya? Coba kalau saya gambar, kemungkinan saya pasang stop loss-nya di sini, gitu. Sebelum dia benar-benar ke kopongan ke bawah. Apa itu? Berapa itu? 3.000. Nggak kelihatan sih di sini ya. Kan.
29 ya, sekitar itu 2900-an ya. Iya. Jadi kalau masuk sekarang terlalu beresiko ini karena bisa menuju ke titik-titik yang ini. Makanya kebetulan pas tadi kita lihat cacingnya juga kan daily-nya lagi mau menuju ke titik sumbu X kan. Jadi kemungkinan besok dia akan koreksi dulu Buat lagi. berarti. Oh iya sih. Jadi kita lebih Kombinasi. ya. Jadi ngelihatnya pasang stop loss-nya udah bukan yang pakai persentase lagi kalau di mode 2. Ngelihatnya dari menghitung risk reward Risk and rasionya. reward-nya itu ya. Iya. Menarik atau tidak. Gitu. Emang udah lower high sih ya waktu dia sempat sebelum turun sekarang ya. Itu di candle yang terakhir paling itu agak naik sebelah kiri itu kan. Ini. Udah lower high dari high sebelumnya ya. Oh, yang ini. Iya. Iya ya kan. Gitu juga kelihatan gitu ya. Oke, terima kasih Kak Alex. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi kalau besok misalnya BBR-nya itu membaik, seperti yang diharapkan, berarti kan risk reward-nya lebih jelek lagi. Kan cuma dikit. Tapi kan Pak, selama dia belum Untuk masuk out ya. selama dia belum masuk CLBK 1 artinya kita masih bisa early entry kan? Bener nggak? Kalau dia besok ternyata, jadi skenario gini Pak, ini Bapak lihat nggak ada garis titik-titik juga nih. Coba saya kasih ini ada spotlight. Ini kan titik-titik yang di bawah nih, support yang bawah. Sedangkan yang benar-benar dekat harga kan ini nih. Jadi kalau misalnya besok ternyata naik kita mau entry, boleh aja dong. Karena kita pakai patokannya supportnya yang ini. Tapi resistnya yang ungu itu kan. Tetap magenta. Kita patokan resistnya itu yang magenta. Kalau yang lihat lagi sekarang ya, karena kan magenta itu paling kuat kan ya. Kalau misalnya dia berhenti di magenta, turun lagi dikit kita jual, atau kalau jebol sih oke ya. Kalau nggak jebol berarti jual aja. Nah, itu pertanyaan itu bisa dijawab kalau kita sudah disiplin mode 1, Pak. Apa jawabannya, Pak? Trailing stop kan? Makanya kenapa harus dibiasakan mode 1 dulu. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu ketemu, kita udah nggak bingung apa yang harus kita lakukan. Anggaplah kita masuk terus naik. Yang tadi seperti Bapak bilang, harapannya bisa jebolin magenta. Bagaimana kalau enggak? Apakah jual? Ya jawabannya cuma trailing stop, Pak. Kita berharapnya mah naik, jebolin magenta. Tapi itu kan kita nggak tahu, nggak bisa kita prediksi. Jadi kita mengawal cuan kita ya dengan itu, trailing stop udah. Makanya kenapa penting banget lah disiplin untuk yang di mode satunya, supaya ke mode 2-nya itu udah nggak bingung. Oke, waktu 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau tanya yang di luar ini. Cara baca BBK Start itu gimana? BBK Stats. BBK Stats. Untuk kemarin saya lihat, contoh kemarin agak bingung, saya lihat yang BBK Startnya MNCN. MNCN ya? Coba ya kita lihat ya. Ini ya, MNCN. Iya. Kemarin kan statusnya buy ya? Iya. Kemarin statusnya buy, sekarang statusnya hold. Saya sih lihat itu aja sih, Pak. Kalau yang 4 itu berarti sell ya? Yang mana? Itu ada yang di atasnya no signal. No signal. No signal itu berarti dia statusnya belum apa-apa, Pak. Enggak. Yang posisi tanggal 18. Tanggal 18 sell. Setelah sell, besoknya kan no signal kan? Jadi maksudnya saya urutannya ya, tanggal 16 itu kan dia fresh BBK. Betul. Nah ini pasti fresh BBK. Hold. Ya. Hold, ini kan belum hari kedua nih. Ini Ya. yang tanggal 18 hari kedua nih. Betul. Kalau kita ngikut di mode 1 ya. Ya. Nah, dia disuruh sell price ada di 955. Nah, pada close-nya yang mana? 950.
Nah, di sini ada perintah sell price. Ini maksudnya apa? Yang Padahal tanggal ini kita kan 18. yang tanggal 18 kan Pak, ini kan statusnya udah sell Pak. Kalau kita melihat potongan yang 6,5% kan cut loss-nya belum kena satu. Betul. Nah, terus pilihan keduanya adalah EOD. Nah, EOD-nya misalnya berapa ya? Di bawah 955. Kalau ngelihat Jadi dari 95 status Pak, kalau ngelihat dari Jadi status, 955 ini maksudnya belum mungkin setengah 4, setengah 3. Nah, jam 2.45-nya itu di bawah 955. Nah, sell-nya ini sudah perintahnya sudah 955. Ini maksudnya gimana? jadi kalau saya sih tetap jual sih Pak, jual pas lagi menjelang mau closing market aja. Jadi saya cek Jadi lagi, betul. sell price nggak usah dianggap. Enggak, saya nggak pernah lihat itu Pak. Jadi kalau saya cukup ngelihat yang status-statusnya ini aja Pak. Saya sih nggak pernah perhatiin harga-harga Pak. Kalau memang dia statusnya sell ya saya sell, statusnya hold ya hold. Jadi statusnya betul, walaupun status di menit-menit iya, di menit-menit terakhir. betul di menit-menit terakhir menjelang closing market. Jadi sell price untuk BBK Start nggak usah dilihat. Ya? Nggak usah, pada saat itu aja udah. Cuma lihat status saja ya. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain mau tanya? Sebelum kita sudahi. Terus hari ini gimana nih? Kenapa nih BBK sepi, matrix nggak begitu banyak? Baiknya seperti apa nih, Om Alex? Iya, yang tadi mungkin teman-teman tadi ada yang telat juga ya, ada pre-opening dari Om Kus. Jadi kalau misalnya cara ngelihatnya si Om Kus itu seperti ini. Ini kan pertama kali list matrix di broadcast kan jam berapa ini nih? Jam 9.45 ya. Jam 9.45 list matrix ada misalnya ada sekitar berapa sih nih? Tadi udah dihitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Jam 9.45 list matrix-nya ada 21 emiten. Kemudian di berikutnya kita langsung lihat yang menjelang closing sesi 1 lah. Nih ya, yang terbaru ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Artinya dia menurun ya, dari pertama kali broadcast sampai ke sesi 1, dia malah berkurang 3 emiten, bukannya menambah. Artinya ada sesuatu yang memang ada pelemahan. Karena kalau yang namanya penguatan, dia nambah banyak, bukan berkurang. Kalau berkurang, berarti itu udah tanda-tanda ada pelemahan. Dari sini, dengan caranya Om Kus, kita bisa tahu, bisa mendeteksi bahwa ada tanda-tanda sedang pelemahan. Makanya, kalau misalnya bisa udah tahu hal ini, jangan agresif. Jangan langsung belanja sih. Jadi ini juga sebagai patokan perakhiran cuaca juga. Dengan list matrixnya berkurang, kita mulai waspada. Apalagi semakin menjelang closing, list matrixnya juga semakin dikit. Nah itu udah mulai deh tuh. Kalau udah seperti itu kondisinya, kemungkinan besar besok lebih koreksi lagi. Biasanya seperti itu. Jadi kita yang sudah sering memantau list matrix dan polanya seperti itu, kita cuma bisa share ke teman-teman yang baru. Jika memang kondisi seperti itu, dari opening sampai ke closing market, list matrixnya makin berkurang, itu cenderung pelemahan indeks. Itu yang bisa disampaikan sih. Kalau semakin menjelang closing semakin banyak list matrix, senang banget, berarti bagus, menguat indeks kita. Terus kalau indeks itu sendiri, IHSG itu sendiri,
umumnya ke saham-saham bagaimana, Om? Maksudnya? Ya, dimisalkan pelemahan dalam indeks itu sendiri ya kan, nanti kelanjutnya ke saham-saham akan bagaimana dan ke BBK akan bagaimana. Karena kan yang mode 1 juga bagaimana. Karena kan untuk indeks itu sendiri kan pembobotannya semua dari semua 600 saham ya. Jadi ya akan pengaruh juga semakin sedikit list yang masuk ke BBK, artinya ya memang lagi nggak ada penguatan gitu, harga-harganya berat naiknya. Otomatis berkurang di list BBK-nya. Mungkin kita lanjut di grup aja kali ya. Ini udah habis nih waktunya. Ya, thank you ya teman-teman ya. Kita lanjut di grup ya. Yuk. Ya, terima kasih. Yuk.